bersama-sama maupun Islam dan Muslim. Kalau ada serangan dari luar, kita bela Indonesia ini mati-matian secara bersama. Seperti zaman Madinah, di zaman Rasulullah. Tapi sekarang penafsiran macam-macam. Untuk justru membela tanah air. Baik, berarti soal konvoy ini seperti apa, Pak? Maka warga muslim itu yang Muslim dan non-Muslim untuk membela tanah air. Ini malah dituduh menentang tanah air, kan lebih lucu. Berarti tidak anti NKRI ya, Pak Abdul? Loh, justru untuk menjaga NKRI kan? Malam itu di Kompas TV memang tidak ada pembanding video yang menunjukkan, membuktikan bahwa Khilafatul Muslimin dengan Abdul Qadir Hasan Baraza dan kemudian pimpinan-pimpinannya tidak ditampilkan video-video yang nyelenehnya. Saya tampilkan di sini. Ini ruang YouTube saya punya, kan gitu. Saya harus membeberkan fakta-fakta ini agar semakin terang benderang kepada masyarakat. Siapa sebetulnya mereka? Mereka hanya pura-pura saja. Di depan televisi, di Kompas TV ngomongnya sangat halus. Khilafatul Muslimin bukan organisasi buatan Abdul Qadir Baraja. Tapi Khilafatul Muslimin itu sistem kesatuan kehidupan bersama kaum muslimin dalam rangka menjaga keutuhan di mana dia berada bersama umat secara keseluruhan, baik Kristen maupun Buddha dan lain-lain. Baik, seperti di zaman Rasulullah SAW ada suatu perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah itu kesepakatan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW bersama para sahabat beserta orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu mempunyai kesepakatan bersama kalau ada yang menyerang negeri Madinah kita sikat bersama-sama. Itu asalnya. Maka di dunia ini tidak ada negara yang bisa kita banggakan yang meniru sistem itu kecuali Indonesia. Bahwa ada satu kesepakatan antara ulama yang Islam dan pemimpin-pemimpin organisasi lainnya bersama-sama maupun Islam dan Muslim. Kalau ada serangan dari luar, kita bela Indonesia ini mati-matian secara bersama. Seperti zaman Madinah, di zaman Rasulullah. Tapi sekarang penafsiran macam-macam. Untuk justru membela tanah air. Baik, berarti soal konvoy ini seperti apa, Pak? Maka warga muslim itu yang Muslim dan non-Muslim untuk membela tanah air. Ini malah dituduh menentang tanah air, kan lebih lucu. Berarti tidak anti NKRI ya, Pak Abdul? Loh, justru untuk menjaga NKRI kan. Madinah dulu, coba diingat sejarah. Madinah dulu itu ada piagamnya. Di Madinah itu bukan orang Islam semua, ada juga orang Yahudi, orang munafik, orang kafir, banyak juga. Tapi orang Rasulullah dan sahabat buat satu perjanjian bersama. Kalau ada serangan yang akan merusak Madinah ini, kita serang bersama-sama. Itu mereka sepakat, namanya Piagam Madinah. Baik, sudah ditangkap. Iya, Pak Abdul. Baik. Intinya adalah Anda menyatakan bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak anti NKRI. Tanggapan Anda, Mas Islah Bahrawi? Ya, memang pola semua organisasi yang sifatnya terpisah, segregatif seperti Khilafatul Muslimin ini memang polanya seperti itu semua. Pertanyaan yang paling mendasar adalah kalau memang mereka ini cinta NKRI, kalau mereka ini memang tidak bertentangan dengan hukum negara di sini, tidak bertentangan terutama dengan Pancasila, terus untuk apa dia mendirikan Khilafatul Muslimin? Itu kan pertanyaan paling mendasar. Untuk apa dia harus mendaulat dirinya sebagai khalifah sementara misalnya. Sementara di sini kita punya kepemimpinan yang sah, punya pemerintahan yang sah, sudah dipilih oleh rakyat, dan ini semua berdasarkan Pancasila. Dan apa yang ada di Indonesia hari ini sudah merupakan Khilafatul Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Akhirnya raja terakhir, khalifah dari Khilafatul Muslimin itu memberikan keterangan malam itu di Kompas TV, kemudian diadukan dengan Gus Islah Bahrawi.
Mungkin di Kompas TV itu tidak diberikan video-video yang kemudian menunjukkan bahwa Khilafatul Muslimin itu menyimpang di NKRI. Dia ngomongnya halus banget. Bahkan ngomongnya justru ini bagian daripada wujud kecintaan kepada NKRI, wujud kecintaan kepada Pancasila, menjaga NKRI bersama-sama. Dia tahu urusan Piagam Madinah bukan kemudian di atas payung hukum Islam, tetapi sama-sama ya, sama-sama rempug semua di sana. Bukan hanya umat Islam, meskipun pimpinannya adalah Rasulullah. Mereka paham itu semua. Nah, kemudian Gus Islah Bahrawi, saya melihatnya saking jengkelnya mungkin ya, saking sebelnya mungkin, selalu ngomongnya kemudian berdalih itu. Selalu ngomongnya berdalih itu, bahwa ini adalah bagian daripada wujud kecintaan kepada NKRI. Padahal di belakangnya, nanti saya akan tampilkan nih. Ini Abdul Qadir Hasan Baraza, sudah tua ya, memang kalau kita lihat kasihan juga sebetulnya. Tetapi ya mau bagaimana? Dia menawarkan sebuah ideologi yang di Kompas TV itu sangat betul. Ngomongnya memang betul tuh. Itu yang kemudian kita harus lakukan, menjaga NKRI, menjaga Pancasila dengan apapun yang kita punya, yang kita bisa. Dia kan ngomong gitu. Tapi di belakang layar, contoh video yang ini nih. Merupakan sistem demokrasi, sebuah ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Jadi tidak ada jalan keluarnya bagi umat di dunia ini, termasuk makhluk Allah, binatang-binatangnya. Tidak ada jalan keluar kesejahteraan mereka terjamin secara benar kecuali kembali kepada sumber aturannya, pencipta makhluk yang ada di muka bumi ini. Baru dia aman. Indahnya khilafah itu. Orang di bawah pikir seperti pikirnya setan-setan itu. Kalau kamu tidak puasa, tidak usah istibil apa. Ini sistem mempersatukan umat, kan tidak usah itu. Karena otaknya mau kuasa terus, bukan soal berkuasa. Kalau negara itu apa kata rakyat? Kalau rakyatnya mau bilang besok pagi ini Indonesia ini kita namain negara monyet, jadi negara monyet. Iya, negara itu sama rakyat kan. Ini kan masalah aturan sistem ini. Yang dikejar-kejar musuh, yang dimusuhi, yang diusir, yang ditindas, sampai Allah berikan kekuasaan. Sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Isa, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Hari ini kita nunggu waktu, kita tidak punya daya dan upaya untuk menegakkan Islam ini. Kita perhatikan khalifah kita kemarin, kita saksikan khalifah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita berdoa, mampukah kita melawan hari ini yang menzolimi diri kita, menzolimi nabi kita, tapi kita tetap kuat dan berdoa dan berharap sama Allah. Ada waktunya nanti Allah memberikan kekuatan dan kekuasaan bagi kita. Takbir! Bangkit! Tunggu waktu. Kalau menurut sejarah 2 tahun era kemenangan Islam 2024. Takbir! Itu kan sudah jelas. Anda ngomongin tentang demokrasi. Apaan demokrasi? Gak jelas. Kemudian itu daripada pimpinan-pimpinan Khilafatul Muslimin ngomong itu, coba. Udahlah, jangan pura-pura. Rakyat Indonesia sudah terlalu cerdas untuk memverifikasi mana omongan yang hak, mana omongan yang batil. Ngomong di Kompas TV malam itu hak semua, bener tuh. Itu yang memang satu kali lagi kita harus lakukan, menjaga Pancasila. Tetapi kalimatul hak yuradu bihal batil, kalimat yang hak ini dibungkus dengan kebatilan. Artinya apa? Dia punya visi misi yang tersembunyi, mereka punya agenda yang terselubung, dan itu mereka katakan sebetulnya di luar Kompas TV malam, terang-terangan mereka. Apalagi nanti akan menyebut 2024 nanti urusan bom waktu, itu kan sudah terang-terangan jelas. Jadi
Jangan menganggap kita itu bodoh, Pak Abdul Qadir Hasan Baraza. Jangan menganggap kita itu bodoh. Jangan menganggap kita itu tolol. Jangan menganggap kita itu tidak memperhatikan Anda, kelompok-kelompok Anda, gerakan-gerakan Anda. Jangan menganggap itu, karena akan salah total. Salah total. Kita memperhatikan gerak-gerik Anda kok. Kita tahu semua tentang apa sebetulnya rencana Khilafatul Muslimin. Tahu kok. Ya, jangan anggap kita bodoh, jangan. Salah kalau anggap seperti itu. Salah. Ya. Jangan. Udah tercerahkan ya, udah tercerahkan. Satu kali lagi, malam itu di Kompas TV memang tidak ada pembanding video yang menunjukkan, membuktikan bahwa Khilafatul Muslimin ya, dengan Abdul Qadir Hasan Baraza dan kemudian pimpinan-pimpinannya ya tidak ditampilkan video-video yang nyelenehnya. Saya tampilkan di sini. Ini ruang YouTube saya punya, kan gitu. Saya harus membeberkan fakta-fakta ini agar semakin terang benderang kepada masyarakat. Siapa sebetulnya mereka? Mereka hanya pura-pura saja di depan televisi, di Kompas TV ngomongnya sangat halus. Tapi karunyaeun kalau kata Basman itu. Ini channel saya. Saya akan membongkar semuanya di sini. Biar semakin jelas dan terang benderang kepada masyarakat. Agar tidak ada lagi yang tertipu, agar tidak ada lagi yang kemudian terhasut dengan bungkus-bungkus kebaikan. Apalagi yang paling penting itu Abdul Qadir Hasan Baraza ini masih ada kaitannya dengan Abu Bakar Ba'asyir. Tahu kan siapa dia? Islah. Jadi gak bisa ngelak lagi. Gak bisa kemudian Abdul Qadir Hasan Baraza seolah menjadi baik, seolah menjadi halus, seolah menjadi kemudian sudah terlalu banyak fakta video, fakta kemudian gerakan Anda yang menyimpang di NKRI. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mikir.